Saat paru-paru batin Anda mulai terasa sesak oleh imaji air yang merayap naik, sesungguhnya itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah proklamasi dari kedalaman eksistensi yang menuntut perhatian penuh tanpa kompromi. Bayangkan diri Anda berdiri di tengah hamparan tanah yang mendadak berubah menjadi palung ketidakpastian, di mana arus banjir yang keruh melumat setiap pijakan yang selama ini Anda anggap kokoh, menciptakan sebuah horor sunyi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang jiwanya sedang bertarung melawan arus tak kasat mata. Ketakutan akan tenggelam, sensasi dingin yang menusuk sumsum, hingga kepasrahan saat tubuh mulai terseret oleh kekuatan hidrolik alam bawah sadar, adalah manifestasi dari sebuah krisis identitas yang mendalam, di mana ego manusia yang rapuh mencoba bertahan di atas gelombang emosi yang meluap. Mengapa batin Anda memilih elemen air, zat yang memberi kehidupan sekaligus mencabutnya, sebagai panggung utama bagi drama penderitaan ini? Apakah ini sebuah pertanda kehancuran total, ataukah sebuah mekanisme purba yang sedang mencoba membilas sisa-sisa peradaban semu dalam diri Anda, agar esensi yang murni dapat kembali ke permukaan? Pertanyaan ini bukanlah sebuah retorika kosong, melainkan sebuah gerbang menuju pemahaman tentang bagaimana struktur mental manusia bereaksi terhadap tekanan yang melampaui kapasitas wadah kesadarannya. Keadaan tenggelam dalam mimpi adalah simbolisme paling murni dari hilangnya kendali atas realitas objektif. Sebuah pengingat bahwa di bawah lapisan rasionalitas yang kita banggakan, terdapat samudra emosi yang sewaktu-waktu bisa meluap tanpa peringatan, menelan segala bentuk kepalsuan yang kita bangun dengan susah payah di dunia terjaga. Dalam khazanah kearifan Nusantara yang terangkum dalam ilmu titen dan serat Puspoyajanya, fenomena bermimpi tentang banjir atau tenggelam memiliki kedudukan yang sangat sakral dan multidimensional, jauh melampaui sekedar ramalan nasib yang dangkal. Leluhur kita memandang air sebagai tirta, entitas yang membawa berkah, namun juga memiliki sisi kala atau waktu yang menghancurkan jika keseimbangannya terganggu. Menurut catatan primbon yang diturunkan melalui pengamatan pola selama berabad-abad, banjir seringkali ditafsirkan sebagai simbol datangnya rejeki besar atau limpahan materi yang luar biasa, namun ada sebuah peringatan halus di baliknya. Air yang meluap menandakan bahwa wadah spiritual seseorang tidak lagi mampu menampung berkah tersebut, sehingga ia berubah menjadi bencana. Logika spiritual ini menjelaskan bahwa setiap keberuntungan besar selalu membawa beban tanggung jawab yang setara, dan jika seseorang tidak siap secara mental, maka keberuntungan itu justru akan menenggelamkannya dalam pusaran masalah baru. Secara historis, masyarakat agraris kita menandai banjir sebagai titik balik kesuburan, di mana lumpur yang dibawa oleh air akan menyuburkan tanah setelah air surut. Sebuah metafora bahwa setiap penderitaan emosional yang Anda rasakan saat bermimpi tenggelam sebenarnya sedang mempersiapkan lahan batin Anda untuk pertumbuhan yang lebih masif. Para tetua tidak melihat ini sebagai kutukan, melainkan sebagai proses ruatan alami dari alam semesta, sebuah pembersihan paksa terhadap energi negatif yang telah mengendap terlalu lama dalam sanubari, sehingga Anda dipaksa untuk melepaskan segala beban duniawi agar tubuh batin Anda bisa mengapung kembali menuju kesadaran yang lebih tinggi. Menilik dari kacamata psikologi kedalaman, terutama melalui lensa Carl Jung tentang collective unconscious, air adalah representasi universal dari alam bawah sadar yang tak terbatas, tempat di mana seluruh memori, trauma, dan potensi terpendam manusia bersemayam.
Saat Anda bermimpi berada di tengah banjir yang menghanyutkan atau merasa paru-paru Anda terisi air saat tenggelam, itu adalah indikasi bahwa shadow atau sisi bayangan Anda sedang melakukan invasi terhadap kesadaran ego. Di dunia modern yang menuntut produktivitas tanpa henti, manusia seringkali menekan emosi-emosi negatif seperti kesedihan, kemarahan, atau kecemasan ke dalam ruang gelap batin mereka. Dan mimpi banjir adalah cara otak untuk memberikan peringatan bahwa bendungan emosional tersebut telah retak dan siap meledak. Mekanisme pertahanan otak di fase tidur REM mencoba mensimulasikan ancaman ini agar Anda belajar untuk berenang dalam kompleksitas emosional Anda sendiri sebelum hal itu benar-benar melumpuhkan fungsi psikis Anda di dunia nyata. Tenggelam dalam mimpi seringkali dialami oleh individu yang sedang mengalami burnout atau kelelahan mental yang ekstrim, di mana tuntutan lingkungan terasa seperti air yang terus naik hingga menutupi hidung, mencerminkan ketidakberdayaan subjek dalam menghadapi tekanan eksternal yang masif. Ini adalah bentuk komunikasi batin yang sangat jujur, sebuah protes dari jiwa yang merasa tercekik oleh rutinitas atau ekspektasi sosial yang tidak selaras dengan panggilan nurani. Memaksa Anda untuk menyadari bahwa ada bagian dari diri Anda yang sedang sekarat dan butuh segera diselamatkan melalui proses introspeksi yang mendalam. Sintesis antara kearifan primbon dan logika psikologi membawa kita pada satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Mimpi tenggelam atau banjir adalah sebuah inisiasi air yang memaksa subjeknya untuk mengalami kematian simbolis agar bisa lahir kembali dengan perspektif yang lebih luas. Pesan langit yang dibaca oleh para leluhur melalui simbol rezeki yang meluap sebenarnya selaras secara presisi dengan pesan batin tentang pelepasan katarsis emosional. Keduanya berbicara tentang kapasitas wadah diri. Jika Anda terus memaksakan diri untuk memegang kendali di tengah arus yang begitu kuat, Anda hanya akan membuang energi dan mempercepat proses tenggelam. Namun jika Anda belajar untuk ngeli atau mengikuti arus tanpa kehilangan jati diri, Anda akan menemukan bahwa air tersebut sebenarnya sedang membawa Anda menuju daratan baru yang lebih subur. Solusi dari mimpi ini bukanlah ketakutan, melainkan sebuah keberanian untuk menghadapi konflik yang selama ini Anda hindari di dunia nyata, karena air banjir tersebut hanyalah cermin dari masalah yang Anda biarkan menumpuk hingga menjadi raksasa. Secara spiritual, Anda sedang diminta untuk memperbesar wadah batin Anda melalui praktik keheningan dan penerimaan. Sehingga saat energi besar, baik itu berupa materi maupun emosi, datang menghampiri, Anda tidak lagi tenggelam di dalamnya, melainkan mampu berselancar di atas gelombang tersebut dengan penuh kebijaksanaan. Ini adalah logika kompas hidup yang sangat akurat. Sebelum Anda mampu memimpin dunia luar, Anda harus terlebih dahulu mampu menavigasi samudra emosi di dalam diri Anda sendiri. Mengubah bencana banjir menjadi sumber irigasi bagi pertumbuhan jiwa yang berkelanjutan. Kini, saat narasi ini mulai meresap ke dalam kesadaran Anda, biarkan ketakutan akan air yang menyesakkan itu perlahan surut dan menyisakan hamparan pasir kesadaran yang bersih dan tenang. Ingatlah kembali tentang tekanan yang menghimpit. Sesungguhnya tekanan itu bukanlah musuh, melainkan kekuatan yang membentuk intan di dalam kegelapan tanah. Sama seperti air yang menenggelamkan Anda, sebenarnya sedang menguji seberapa kuat keinginan Anda untuk tetap bernapas dan hidup. Tariklah napas dalam-dalam, rasakan udara yang masuk ke paru-paru Anda sebagai anugerah yang nyata. Sebuah bukti bahwa Anda masih memiliki kendali untuk bangkit dari setiap banjir permasalahan yang melanda hidup Anda saat ini. Biarkan suara ini menjadi jangkar yang menahan Anda agar tidak hanyut lebih jauh ke dalam kecemasan yang tak perlu.
Karena setiap kali Anda bermimpi tentang air, itu adalah undangan dari semesta untuk mencuci wajah jiwa Anda dari debu-debu kepalsuan duniawi. Tidurlah dengan pemahaman baru bahwa Anda adalah sang penguasa samudra batin Anda sendiri. Dan banjir yang Anda lihat hanyalah cara alam semesta mengingatkan betapa luasnya potensi yang Anda miliki jika Anda berani untuk menyelam lebih dalam tanpa rasa takut. Sekarang, biarkan tempo jantung Anda melambat. Biarkan dunia luar memudar dan masuklah kembali ke dalam istirahat dengan keyakinan bahwa esok hari air akan surut dan Anda akan berdiri di atas tanah yang lebih kuat dari sebelumnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.